Oke, jumpa lagi di tutorial troubleshooting program GSPOS. Kali ini kita lanjut ke part 2 ya. Saya sarankan bagi teman-teman untuk mencoba dulu ya di part satunya. Karena jika part satunya belum bisa, baru lanjut ke part 2. Karena tutorial ini adalah berkelanjutan. Jadi harus urut ya teman-teman. Jadi teman-teman coba dulu yang part 1. Jika memang part satunya tidak ada masalah, bisa lanjut ke bagian part 2 ini. Nah, beda dengan yang part 1. Part 1 penyebabnya karena filenya koneksinya hilang ya teman-teman. Kalau yang part 2 ini lebih ini ya. Jadi istilahnya ini database-nya ya. Jadi database-nya MySQL-nya ini dia korup teman-teman. Jadi korup itu adalah rusak ya. Jadi rusak filenya. Karena apa penyebabnya? Sama seperti yang part 1. Penyebabnya bisa karena ke move ya, jadi ada file yang kepindah ya, atau mungkin kehapus ya. Ya itu bisa disebabkan karena human ya, jadi karena manusia nggak sengaja kita kegeser atau mungkin kehapus seperti itu ya teman-teman ya. Dan bisa juga karena mati listrik tiba-tiba. Jadi mati listrik tiba-tiba ketika program berjalan ya, mati listrik. Meskipun ini jarang ya teman-teman ya, tapi bisa jadi seperti itu. Mati listrik kemudian akhirnya filenya korup, filenya rusak ya. Makanya saya sarankan kalau misalnya teman-teman ada dana bisa beli UPS ya. UPS yang mungkin bertahan sampai 5 menit aja ya. Jadi kalau misalnya mati listrik, teman-teman ada waktu untuk shutdown komputer. Di situ lebih aman ya. Jadi teman-teman PC-nya juga harddisknya lebih awet seperti itu ya. Nah, juga untuk meminimalisir rusaknya program-program teman-teman di PC teman-teman. Oke, di sini kita coba ya. Kalau misalnya memang itu part satunya belum bisa menyelesaikan, maka kita coba part 2. Part 2 di sini gimana teman-teman caranya untuk solusinya ya. Jadi bisa karena listrik mati ya, bisa karena virus, bisa karena kepindah juga. Yang pertama, teman-teman ketikkan di bagian ini ya, start menu ya, start menu. Kemudian teman-teman ketikkan gini, SER, ya ini, services ya. Ketik aja services. Nanti di sini akan muncul ya services. Nah, nanti teman-teman klik aja bagian services ini. Nah, diklik aja. Kemudian nanti dicari teman-teman bagian MySQL. Nah, MySQL di sini ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini sudah running sebenarnya ya. Ini karena memang saya PC-nya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman PC-nya masalah ya tadi itu yang running nggak running ya, di sini stop ya, nggak running, bermasalah ya karena tadi itu karena ada yang korup hilang seperti itu. Nah, itu. Jadi misalnya di sini seperti ini ya, stop ya. Kita klik 2 kali misalnya, klik 2 kali. Ini stop. Seperti ini ya. Nah, ini kan kita ada tulisannya statusnya running. Nah, ini karena tidak running makanya gagal koneksi. Jadi tidak runningnya dia karena tadi itu teman-teman, karena filenya ada yang korup. Nah, jika seperti itu, teman-teman yang pertama ya masuk ke bagian sini teman-teman, C ya, ke C, ke folder programnya GSPOS, kemudian masuk ke folder komponen ya. Kemudian teman-teman masuk ke bagian ini, folder repair tool. Ya, jadi GSPOS, komponen, kemudian repair tool. Ya. Kemudian di aplikasi ini ya, di repair database ya, teman-teman jalankannya seperti ini ya, teman-teman. Perhatikan. Jadi klik kanan ya. Klik kanan, kemudian yang ini, run as administrator. Ya, jadi bukan klik 2 kali, tapi klik dulu ya, klik kanan, kemudian run as administrator. Diklik. Nah, kemudian di sini ada tombol repair database ya teman-teman. Ya, di sini ada tulisannya tool untuk membantu memperbaiki database akibat gangguan listrik, hard disk bad sector, karena virus dan lain-lain. Nanti ini teman-teman klik aja di sini repair database-nya ya. Jadi diklik aja, misalnya klik. Nah, di sini proses teman-teman ya. Nah, jika nanti ini pada saat klik di database ada muncul seperti pesan apa ya, itu pilih aja
ignore ya, ignore atau apa, ignore itu bisa jadi karena memang database-nya masih berjalan ya teman-teman. Jadi pilih aja ignore. Jadi nanti misalnya ada pilihan retry, ignore atau cancel, pilih aja ignore. Itu karena memang MySQL-nya mungkin kena virus, hilang, tapi masih berjalan teman-teman. Nah ini kalau sudah di OK aja. Nah nanti teman-teman seharusnya sudah jalan programnya. Maaf, setelah selesai ini teman-teman restart ininya, Windows-nya di restart, harus restart supaya benar-benar refresh ya. Jadi habis selesai repair harus Windows-nya di restart. Baru nanti programnya GS-nya dicoba lagi. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jumpa lagi di tutorial troubleshooting berikutnya.